Adanya johir karena adanya batin. Kayak itu cara pemahamannya. Beda kalau kita johir dulu ada batin. Ada burungnya kah, ada sangkar kah? Duluan mana? Bingung kita. Telur ayam kah duluan? Bingung kita. Tapi orang-orang ahli hikmah melihat terdahulu ruh ketimbang jasad. Makanya kepompong manusia diadakan Tuhan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teruntungannya Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa sambungannya, Guru? Khalaqal insan min alaq. Lalu Allah menjadikan manusia itu min alaq. Jadi Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah itu yaitu alaq. Alaq itu zigot yang bergantung. Alaq itu bergantung artinya. Alaq berbentuk-bentuk, terus selama 120 hari tubuh. Jadilah manusia. Tetapi itu belum hidup lagi. Lalu dimasukkan ruh insan pada umur 120 hari dalam hadis. 120 hari itu 3 bulan bergeraklah bayi itu. Bergerak belajar bayiku aja. Nah, ya kalak ibunya bergerak. Oh, kata bidan sudah 3 bulan pantas bergerak. Nah, itu wa nafaqati roh. Wa ja'ala sam'ahu wa basarahu wal afidah. Dengan roh itu Allah menjadikan dia memiliki faidah, mendengar, melihat, merasakan dan sebagainya. Subhanallah. Roh itu fungsi roh pada diri kita. Roh itu maknanya batin. Alam semesta demikian juga ada batin. Alam semesta ini ada batin. Batin itu apa? Batin daripada makna rahmat Allah. Hebatnya rahmat Allah. Rahmatnya aja belum lagi jatnya. Ini rahmat ini sifatnya. Nah, rahmat ini sifatnya adalah baharu. Baharu itu muhaddas. Gairu qadim, bukan qadim. Ya, muhaddas karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini mengandung unsur 4 anasir dalam Sirrul Asrar. Api, air, angin, tanah, 4 anasir unsuriyah namanya. 4 unsur arba'atul unsuriyah, 4 anasir dalam itu. Dalam ruh Muhammad itu. Subhanallah. Dari situlah Allah mengadakan ruh-ruh yang lain dan ruh alam semesta dan kehidupan ini. Subhanallah. Sudah kita pahami itu? Sudah. Sehingga bagaimana kita memandang dalam hidup ini sumber segala kejadian itu asal itu seperti itu. Inilah yang disebut dengan jurahmah. Wahwa min sifati zat. Terkadang orang menyebut sifatu zat lil makna dalam pengertian makna, yaitu kehendak Allah untuk mengadakan sesuatu hanya ija arada. Cukup Allah berkehendak jadilah. Sekalipun tanpa mengucap kun. Subhanallah. Saking zat Allah ini maha tidak terbatas, tidak bisa terbayangkan. Jadi beda dengan kita. Kita berkehendak belum bisa jadi nyala. Sudah diadakan belum apa-apa juga lagi. Nah, coba bayangkan. Jadi Allah itu tidak repot menciptakan alam semesta ini. Kita yang repot mikirkan. Ya lah, suruhlah. Ya lebih. Satu kali aja Allah ciptakan sudah tersusun-susunlah segala itu. Subhanallah. Udah perlu Tuhan gunung. Ada ayam. Kita pikir pulang Tuhan telur. Wah, ada danang kayak itu hina Allah kalau begitu. Iyalah. Maha dahsyat, maha agung ini tidak bisa dibayangkan. Hanya satu kali. Kalau dibahasakan kun, kalau tidak dibahasakan hu, lil makna sir, berkehendak saja, iradah, jadilah sesuatu itu. Jadi sir itu bipai iradah Allah, ya lah. Nah, isi sir, hu, iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berzikir hu itu dia sudah berzikir pada sifatullah, sifat Allah pada makna iradah. Nah, itulah. Wakilahuma bimakna tarku uqubatin min may yastahaqqul uqubah. Dengan makna Rahman Rahim itulah siksa itu menjadi tidak ada. Nah, jadi pian kalau membawa Rahman Rahim tidak bisa diajab kubur. Makanya di dalam hadis Nabi
siapa bertemu kubur, apalagi bertemu kubur orang tuanya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim di kubur, tiupakan Bismillahirrahmanirrahim, tiupakan di kubur, kuitan pian, terutama kuitan pian mun orang lain, jadi tiupakan Bismillahirrahmanirrahim, orang tua kada paloi namanya. Karena itu membentengi daripada ajab kubur. Subhanallah, itu rahasia Nabi itu kenapa jadi menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, itu rahasianya, karena dia jurahmah. Saking hebatnya rahmah itu, ajab tidak bisa datang. Jadi hebat nang kayak apa aja malaikat tuh, kalau sudah rahmah ini datang udah bisa apa-apa lagi. Sama ya kayak kita, kalau rahmah beneran datang apa kabar? Riut, nggak apa-apa lagi, biblah. Lupa dengan yang lain, biblah. Nah, ini lain rahmatnya lah, lain rahmahnya. Alladzi wasiat rahmatuhu kulli syai'in. Itulah rahmatnya pada segala sesuatu. Nah, ini pandangan suhud rahmat itu, alam semesta ini kita pandang rahmat. Jangan sampai hakikat alam semesta ini kita tidak ketahui. Itulah hakikat alam semesta. Bisakah kita melihat alam semesta ini dalam suhud rahmat? Berarti kita melihat nur asma Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan pandangan Nur Muhammad. Nah, karena itu ketika kita sholat, sembahyang, jangan sampai ditinggalkan sholat ini. Biarpun pian mengenal Allah sedemikian rupa, hebat dan sebagainya, serah aja memahami la ilaha illallah tuh. Tapi kalau pian tidak sholat 5 waktu, sama pian menutup makna Nur Muhammad. Ada orang belajar Nur Muhammad malah tidak sholat, ini terbalik namanya. Baik, aneh. Orang memahami Nur Muhammad, rajinlah dia mengerjakan sholat 5 waktu. Tambah kalau bisa sunat-sunatnya. Kenapa? Begini, johirnya tadi syariat itu, berarti syariat agama kita itu rahmat enggak? Rahmat enggak? Rahmat. Syariat agama kita itu rahmat. Ketika kita mengerjakan syariat itu, risalah itu sholat 5 waktu, berarti kita berduduk di posisi rahmat. Ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, mencari contoh siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Berarti kita mengerjakan johirnya daripada syariat. Batinnya bang? Batinnya ketika kita mengerjakan itu, batin kan berarti ruh. Ruh itu terhubung dengan Nabi Muhammad. Berarti kalau kita hakikat, kita musyahadah kepada Allah, berarti ruh Muhammad lah yang musyahadah, melihat sebenar-benarnya penglihatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu firman Tuhan, maka zabal puadu ma ro'a. Surah An-Najm kelas kemarin. Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta pada puatnya atas apa yang dilihatnya fi sidratil muntaha.